Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya absen dulu ya. Alda Aris Supriyatno, Citra Dede, Fani, Jessica, Jumria. Oke, siswa sekalian sudah siap belajar? Oke, hari ini kita mau membahas tentang sistem ekspresi seperti yang tampil di sana ya. Sistem ekspresi. Jadi sebelum saya lanjut ke materinya, saya mau bertanya dulu. Biasakan kalau musim hujan atau musim dingin, biasanya kita sering ada perasaan membuang air kecil, ya, sering. Tidak semuanya orang sih, tapi pada umumnya, apalagi yang perempuan biasanya tidak tahan, dingin sedikit biasa mau lagi buang air kecil. Kira-kira saya mau minta pendapat, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan berdiri. Silahkan Citra. Hal itu terjadi karena suhu lingkungan dapat mempengaruhi kadar hormon vasopressin. Orang yang tinggal di daerah yang cuacanya dingin lebih sering buang air kecil karena tubuhnya memproduksi hormon vasopressin lebih sedikit untuk mempertahankan cairan dalam tubuhnya. Oke. Ada jawaban yang lain? Ya, silakan Alda. Ya, jadi kenapa ketika dingin kita lebih banyak buang air kecil? Karena ketika cuaca dingin kita selalu dalam keadaan rumah supaya hangat. Jadi kita kurang melakukan beberapa aktivitas, jadi keringat jarang keluar. Jadi salah satu jalan keluarnya itu melalui urin, itu buang air kecil. Oke, masih ada? Ya, kita berikan aplaus untuk kedua orang tuanya. Oke, jadi itu jawaban dari temannya tadi. Sudah benar bahwa tubuh kita kan ada mekanisme untuk mempertahankan kondisi cairan di dalam tubuh kita dan juga untuk mempertahankan sebenarnya stabilitas suhu dalam tubuh kita. Jadi kalau berlebihan akan dikeluarkan, kalau kurang dia akan ditampung sementara. Jadi seperti itu. Ya, yang menjadi indikator pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menganalisis proses pembentukan urin pada manusia. Jadi siswa sekalian setelah belajar nanti harus mampu menganalisis bagaimana sih proses pembentukan urin pada manusia. Dan kita harus tahu nanti bagaimana tahapan-tahapan pembentukan urin itu atau air kencing. Yang kedua, harus bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Apa-apa saja yang mempengaruhi. Kenapa bisa kadang kalau kita mengkonsumsi makanan tertentu atau minuman tertentu, kenapa kita sering buang air? Nah, contoh kayak yang biasa konsumsi petai, sering mau buang air kecil tak? Atau mungkin mengkonsumsi minuman tertentu. Contoh misalnya minum kopi. Kenapa sih kalau kita minum kopi sering mau buang air? Atau minum minuman bersoda, kenapa kita sering mau buang air? Apa bedanya dengan air putih? Ya, jadi itu yang dua indikator pencapaian kompetensi ini yang siswa sekalian nanti harus kuasai. Dan tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan metode diskusi dan model pembelajaran problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah dalam mempelajari materi pokok tentang mekanisme pembentukan urin pada manusia, maka diharapkan peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin pada manusia, menganalisis faktor-faktor produksi urin sehingga peserta didik menumbuhkan rasa ingin tahu, bertanggung jawab dan bekerja sama. Nanti kalian harus punya rasa ingin tahu, kan nanti mencari tahu apa sih penyebabnya, bagaimana sih prosesnya, kemudian harus bertanggung jawab dengan jawaban sudah benar atau belum, dan bekerja sama dengan temannya untuk mencari jawaban ataupun solusi dari permasalahan nanti. Oke, siswa sekalian,
selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video. Halo, selamat datang di channel Info Kesehatan IDN, channel yang selalu membagikan informasi tentang kesehatan. Oke, topik kali ini adalah alasan sering kebelet pipis saat suhu dingin. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Di kala suhu dingin seperti saat ini, banyak dari kita jadi lebih beser. Sebentar-sebentar ingin buang air kecil alias pipis. Tapi jangan khawatir, hal ini normal bagi manusia kok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang pertama? Iya, mekanisme apa ada? Ya, mekanisme pembentukan urin. Mekanisme pembentukan, ya. Yang kedua, ada yang bisa? Apa tadi yang kedua? Setelah mekanisme atau tahap-tahap pembentukan urin, apalagi yang harus kita cari solusinya pada hari ini? Ya, silakan Satria. Ya, faktor-faktor. Ya, faktor yang mempengaruhi ya pembentukan urin. Jadi itu ada dua. Nah, kalian sudah temukan masalahnya bahwa kita harus tahu. Kan tadi kita melihat permasalahannya yang pertama itu kejadian yang pada umumnya terjadi bahwa kalau musim dingin sering orang buang air. Yang tadi pertanyaannya atau masalahnya, air kencing itu dari mana? Ya, urin itu dari mana? Bagaimana bisa, apakah air yang masuk dalam tubuh kita langsung keluar jadi urin atau tidak? Kalau tidak, kalau misalnya langsung, terus apa gunanya kita minum misalnya kan? Nah, itu yang kita harus cari. Dari mana? Dengan cara menentukan mekanisme atau tahap-tahap pembentukan air kencing atau urin. Terus selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin atau air kencing. Hal ini kita akan lakukan dengan model yang tadi, yaitu model problem based learning. Yang pertama yaitu saya sudah bagi kelompok kemarin di lewat grup ya. Silakan anak-anak sekalian berpindah jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan berpindah sesuai dengan posisi kalian. Jadi sudah terbagi ke kelompoknya masing-masing. Yang pertama saya berharap di masing-masing kelompok tolong dibagi tugasnya. Kalian bagi tugas nanti dalam menyelesaikan, untuk menyelesaikan masalah ini nanti bagi-bagi tugas. Nanti kan ada beberapa item LKPD-nya, nanti ada beberapa item supaya cepat kalian harus bagi tugas. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini dibagi. Cari, setelah itu temukan solusinya, nanti diisi LKPD-nya. Ya, didiskusikan dengan temannya sudah benar dan sudah benar. Nah, kemudian nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Jadi kelompok 1 nanti ada mempresentasikan nomor 1 di LKPD. Kemudian kelompok lain menanggapi sampai betul-betul clear. Jadi jangan berhenti bertanya kalau memang merasa saya masih berbeda ini. Nah, kalau kita sudah sepakat berarti jawabannya sama, berarti tidak dibahas lagi di kelompok 2. Kelompok 2 nanti membahas yang nomor 2 masalahnya. Ya, seperti itu. Oke, paham? Nah, kemudian ditunjuk temannya siapa yang bertugas untuk mempresentasikan. Kemudian saya berharap kalian semuanya aktif karena kali ini kita penilaiannya ada 3 dalam pembelajaran kita. Selain menilai nanti pengetahuannya, capaian pengetahuannya, kita nilai keaktifannya, keterampilannya juga, kemudian sikapnya. Jadi yang aktif, yang tidak aktif itu nanti ada poin penilaian tersendiri. Oke, jelas? Jelas. Ya, sekarang yang koordinator atau ketua kelompoknya masing-masing maju ke depan. Ya, perwakilan kelompoknya 1 orang, silakan maju ke depan. Ya, silakan dikatakan. Kurang lebih 7 menit lah. Bisa. Ya, silakan diselesaikan.
sudah selesai? Ya. Nah, jadi sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari apa yang dikerjakan diskusi kelompoknya saat mengerjakan KPD. Ya, saya persilakan dari kelompok 1 siapa yang mau bacakan? Ya, silakan Alda. Yang lain perhatikan dan kalau nanti ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Silakan. Pertama, Ya, Mas. tahap pertama dalam pembentukan urin yang pertama itu filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Proses yang terjadi ialah pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal atau perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi, menghasilkan urin primer atau filtrat glomerulus yang mengandung zat glukosa, asam amino, mineral, air, dan urea. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi. Ketiga yaitu augmentasi. Terjadi di tubulus convertus distal. Pada tahap ini terjadi proses penyerapan pada air, garam naji, dan urea. Juga terjadi pengeluaran zat sisa oleh darah seperti H+, K+, NH3, dan kreatin. Terima kasih. Silakan kelompok lain, ada yang mau bertanya kelompok berapa? Saya persilakan jika ada kelompok lain yang mau pertanyakan atau mungkin memperjelas apa yang disampaikan oleh kelompok 1, saya persilakan. Ya. Oke, dari kelompok 2 silakan Roni. Oke. Jelaskan proses filtrasi glomerulus dalam pembentukan urin. Ya, jadi Roni mau memperjelas proses filtrasi yang terjadi di glomerulus. Silakan kelompok 1, siapa yang akan menjawab? Silakan Jessica. Pada proses filtrasi terjadi pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal atau perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke ruang kapsul Bowman dengan menembus membran filtrasi. Ya, oke. Bagaimana kelompok 2? Atau masih kurang? Sudah cukup? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman PTN. Berdiri di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok saya, yaitu pertanyaan nomor 2, jelaskan kandungan urin normal pada manusia. Baik, saya akan jawab. Yang pertama, air kurang lebih 95%. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein asam urea. Yang ketiga, elektrolit natrium, kalsium, NH3, biokarbonat, fosfat, dan sulfat. Yang keempat, pigmen, bilirubin, urobilin. Yang kelima, toksin, dan yang keenam, hormon. Mekanisme pembentukan urin itu kan ada 3 tahapan, yaitu pertama filtrasi. Filtrasi ini tadi itu adanya di glomerulus. Ya, terdapat di glomerulus. Untuk menyimpulkan hari ini, manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat,
Ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medula renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah yang mengandung zat sisa. Ini untuk menutup kita mau, saya siapkan ada 10 nomor pilihan kita yang terkait dengan materi kita. Ya, silahkan dimasuk, kita latihan ini soal latihan. Ya, silahkan masuk di link join.myquiz.com, terus itu nomor kodenya. Siswa sekalian, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jadi semua kelompok sudah mengerjakan ya dan menampilkan presentasi kelompok masing-masing, dan tadi kita sudah menyimpulkan materinya melalui video yang tadi. Kita sudah tahu bahwa ini ternyata mekanisme air kencing, ini faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sehingga permasalahan yang awalnya tadi kita temukan semuanya bisa terjawab ya. Jadi saya berharap di pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi, ditingkatkan lagi ya, dan pada saat belajar bisa lebih semangat, biar nanti pemahamannya juga bisa lebih baik lagi. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kita close untuk semua kelompok.